Halo semuanya, selamat datang. Anggap saja saya dosen pembimbing kalian hari ini untuk sesi bedah riset kita. Kita bakal membedah habis-habisan soal janji-janji manis sekaligus jebakan metodologis dari ilmu sosial komputasional, terutama kalau kita bicara soal komunikasi politik. Coba perhatikan studi yang satu ini, ditulis oleh Yanis Theocharis dan Andreas Jungher. Makalah ini bakal jadi panduan kita mengeksplorasi gimana sih caranya pakai alat komputasi canggih buat memahami komunikasi politik modern. Tapi, dan ini penting banget, tanpa kehilangan akar teoritis kita. Ini semacam bacaan wajib buat kalian yang mau riset di era digital. Jadi apa saja menu kita hari ini? Kita akan bahas daya tarik big data, ilusi sinyal dan label, menguji teori lewat kasus eksperimental, hambatan akses dan etika, audit validitas, sampai gimana caranya menyatukan komputasi dan teori. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, daya tarik big data antara janji dan realita. Kalian pasti sadar kan bedanya riset zaman dulu sama sekarang. Dulu tuh kita mentok di survei, eksperimen lab yang skalanya kecil, atau cuma bisa menganalisis setelah kejadiannya lewat. Tapi sekarang, wah, kita disuguhi data jejak digital yang masif, pelacakan perilaku resolusi tinggi yang non-stop, sampai intervensi yang real-time. Bedanya itu ibarat dulu kita pakai teropong bajak laut, sekarang kita dikasih teleskop luar angkasa James Webb. Biaya komutasi yang makin murah itu ibarat tiket emas buat kita. Kita jadi bisa ngelihat interaksi organik masyarakat secara langsung dari atas. Tapi, tunggu dulu. Sebagai peneliti yang kritis, kita harus nanya ke diri sendiri, apakah kelimpahan data ini benar-benar menjawab pertanyaan riset kita? Atau jangan-jangan cuma ngasih kita ilusi wawasan aja? Nah, ngomong-ngomong soal ilusi, kita masuk ke bagian kedua, ilusi sinyal dan label. Ini dia jebakan yang paling sering saya lihat. Ingat ya, ada jurang pemisah yang lebar banget antara jejak digital, kayak jumlah klik, sama fenomena sosial di dunia nyata. Kalian nggak bisa gampang memproyeksikan asumsi kalian ke sebuah titik data tanpa menguji secara ketat apa arti sebenarnya dari data itu. Jejak digital itu cuma representasi simbolis, bukan realitas seutuhnya. Pernah kepikiran nggak satu klik suka atau like di postingan politik itu artinya apa? Apa itu tanda dukungan politik? Atau sekedar rasa empati ke teman yang lagi curhat? Atau malah murni basa-basi aja biar hubungan pertemanan tetap awet? Nah, sebagai peneliti, kalian harus selalu menanyakan hal ini waktu melihat miliaran baris data. Kita nggak bisa tebak-tebak buah manggis di sini. Makanya, pakai label otomatis yang asal plug and play itu bahaya banget. Masih ingat skandal Cambridge Analytica? Itu contoh nyata bahaya pelabelan komersial yang ngawur. Terus di dunia akademis, algoritma pendeteksi bot itu sering banget melabeli pengguna asli yang kelewat aktif sebagai mesin. Padahal mungkin aja itu cuma mahasiswa pascasarjana yang kebanyakan ngopi terus begadang nge-tweet semalaman. Kalau nggak divalidasi dengan benar, hal-hal kayak gini bisa jadi bencana ilmiah. Lanjut ke bagian ketiga, menguji teori melalui kasus eksperimental. Biar kita nggak jatuh ke lubang jebakan algoritma. Kalau kalian butuh inspirasi eksperimen lapangan, coba lihat studinya Bale dan kawan-kawan ini. Ini brilian banget. Mereka nggak cuma asal panen data Twitter, mereka berangkat dari teori yang kuat, apakah ruang gema atau echo chamber itu bisa dikurangi atau malah memicu efek bumerang. Terus mereka pakai bot untuk secara sengaja menyuntikkan konten dari sisi yang berlawanan ke timeline pengguna. Ini contoh sempurna gimana mekanisme teori diuji secara empiris menggunakan komputasi. Teori yang memandu algoritma, bukan sebaliknya. Lalu ada juga studi bond di Facebook yang melibatkan, coba tebak, 61 juta orang. Kelihatannya wow banget kan? Tapi hati-hati, jumlah partisipan yang super raksasa ini sebenarnya bisa mengecoh dan mengencerkan relevansi dari signifikansi statistik. Temuan yang kelihatan sangat signifikan di layar kalian bisa jadi efek aslinya di dunia nyata itu kecil banget, nyaris nggak berarti. Jadi, tolong selalu sesuaikan kacamata analisis kalian kalau berurusan dengan big data. Sekarang kita bahas realita pahitnya di bagian keempat, hambatan akses dan etika dalam riset platform. Tahu nggak, sekarang ini kita hidup di era pasca API. Platform pelan-pelan makin menutup diri. Efeknya apa? Ada ketimpangan akses yang ngeri banget. Institusi besar di barat yang kaya raya dan punya lobi ke raksasa teknologi bisa asyik meneliti, sementara yang lain cuma bisa gigit jari. Parahnya lagi, riset yang berbasis data tertutup ini nyaris mustahil buat direplikasi sama peneliti independen. Satu hal yang selalu saya tekankan ke mahasiswa saya, miliaran titik data komputasional yang kalian pamerkan di jurnal itu adalah manusia sungguhan.
Mereka hidup dan bernafas, dan mereka nggak pernah secara sadar setuju buat jadi bahan eksperimen sosiologi kalian. Isu privasi, resiko data anonim yang bisa dilacak balik ke individu, sampai konflik kepentingan dengan perusahaan teknologi, ini isu serius yang nggak bisa kalian skip gitu aja. Oke, tarik napas sebentar. Kita masuk ke bagian kelima, audit validitas dan alat. Siapkan catatan kalian. Saran saya sebagai dosen, cetak checklist validitas ini dan tempel di depan laptop kalian. Sebelum ngetik kode apapun, pastikan dulu apa arti semantik dari sinyal digital yang kalian ukur. Validasi label kalian dengan ketat, mana yang manusia asli, mana yang bot. Terus, tes seberapa kuat prediksi kalian di luar sampel data utama. Jangan sampai metrik otomatis yang kalian banggakan itu ternyata cuma ilusi statistik belaka. Dan tolong bikin grafik jalingan warna-warni yang estetik, itu nggak ada gunanya kalau substansinya nol. Mulailah dari teka-teki teorinya dulu. Jangan gampang tergiur pakai alat plug and play secara buta. Sesuaikan cara kalian ngumpulin data dengan detail masalah penelitian kalian. Dan yang paling penting, bikin kode kalian itu transparan supaya bisa diuji ulang sama ilmuwan lain. Kita sampai di bagian terakhir kita, menyatukan komputasi dan teori. Ada kutipan bagus banget nih dari literatur sumber kita. Intinya, kalau kita cuma asyik main data tanpa mengikatnya ke teori ilmu sosial yang udah mapan, temuan kita cuma bakal jadi kepingan-kepingan terisolasi, nggak nyambung satu sama lain. Tujuan sejati kita itu membangun pemahaman dan bukti yang kumulatif, bukan sekedar pamer output komputasional yang kelihatan mentereng. Makanya, jangan pernah malas untuk melakukan pekerjaan deskriptif yang teliti. Memetakan ekologi digital yang baru ini, melihat secara real gimana platform itu dipakai pengguna sehari-hari, adalah fondasi wajib. Lakukan ini dulu sebelum kalian sok-sokan menerjunkan model prediksi algoritma yang rumit. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat bahan renungan kalian. Di era di mana data tumpah ruah seperti sekarang, apakah kalian rela membiarkan algoritma yang menyetir arah penelitian kalian? Atau kalian yang akan menaklukkan algoritma itu dengan kekuatan teori? Alat komputasi sekarang memang luar biasa canggih, tapi nyawa dan wawasan sosiologisnya harus selalu datang dari kalian. Kitalah ilmuwan sosialnya. Oke, terima kasih sudah hadir di sesi bedah riset hari ini. Persiapkan teori kalian dan selamat meneliti di lapangan digital.